Nah, di depan saya ini ada laras yang cukup spesial ya. Dia jarang juga ditemui, tapi tentu teman-teman yang lama di dunia senapan tentu mengetahui laras ini. Cluenya ini laras copotan dari uklik OD9. Kira-kira laras apa ya? Oke, kita bahas tentang laras dulu ya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, yang namanya laras itu kan satu part pada senapan yang sangat penting sekali ya. Karena sebagus apapun senapan, kalau larasnya jelek, ya kan, artinya akurasinya jelek. Jadi ya senapan ya hanya tinggal senapan seperti itu. Untuk laras sendiri, zaman sekarang atau sekarang sudah banyak ya merek-merek laras itu. Dari mulai yang laras A, laras B seperti itu, dan ada yang menawarkan garansi akurasi kan, ada yang 30 meter rapat, ada yang 40 meter rapat seperti itu kan. Terus ada yang menawarkan laras-laras yang support slug kan. Slug sekarang lagi booming kan, lagi naik daun lah, mimis-mimis slug atau selang. Dan banyak dari seller-seller laras atau pengrajin laras itu kan yang menyediakan atau membuat laras-laras yang support mimis slug, tentu dengan merek dagang mereka sendiri ya. Cuma ya seperti ini, kadang merek laras itu untuk pertama pembuatan, untuk laras lokal ya, setahu saya, ketika mereka membuat laras-laras yang pertama, artinya baru muncul ke permukaan, itu kualitasnya bagus. Tapi kenapa setelah laras itu sudah laku di pasaran, sudah terkenal, artinya kadang kualitasnya kenapa turun ya? Saya juga saya sering dapat semacam pertanyaan lah. Om, kok dulu laras merek ini bagus, kok sekarang akurasinya agak jelek ya, agak banyak PR seperti itu. Tapi yang saya bisa jawab itu paling seperti ini. Mungkin ini Om. Ini laras ini karena laku di pasaran, terus akhirnya mereka kan meningkatkan produksi, meningkatkan jumlah produksi, tapi untuk kualitas tidak terlalu diperhatikan seperti itu. Ya seperti halnya mimis kan. Mimis, ada satu merek mimis ya yang cukup menyita perhatian para bediler juga di tahun-tahun ke belakang. Itu akurasinya bagus walaupun dia lokal, walaupun dia kotakan kiloan seperti itu. Tapi ketika laku, artinya banyak peminatnya, kok semakin kesini semakin berkurang seperti itu kualitasnya. Nah, seperti itu ya. Nah, sangat disayangkan. Saya pikir sangat disayangkan sekali, apalagi untuk sekelas laras ya. Sekelas laras, untuk sekarang kan merek-merek itu ada tuh yang booming ya. Di penjualan di online shopnya juga, wah sudah ratusan batang dia jual. Itu mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan semua pengrajin, khususnya pengrajin lokal lah, si laras itu bisa berkembang, artinya bisa bertahan sampai nanti seperti itu. Jadi dia mempertahankan merek dagangnya dengan cara menyuguhkan kualitas yang terus diperbaiki seperti itu. Nah, tapi kalau kualitasnya turun, kualitasnya jelek, nanti yang saya khawatirkan, nanti pamornya turun seperti itu. Jadi kayak sudah banyak lah merek-merek yang dulu terkenal, banyak pencintanya, dan sekarang sudah redup, itu banyak sekali. Tentu yang teman-teman yang sudah tahu merek apa, laras apa, tentu bisa menebak lah merek laras apa yang dulu sempat booming, akhirnya sekarang redup seperti itu. Entah itu karena kualitas yang menurun dan sebagainya ya. Nah itu mungkin merek bisa menjadi kesan di hati para pecinta bediler. Tapi laras di depan saya ini laras walaupun dia tanpa merek, artinya di badan larasnya itu, di fisik larasnya dia tidak ada mereknya, tapi dia cukup dikenal. Tentu untuk teman-teman bediler yang sudah lama di dunia senapan tahu laras ini. Ya, saya buka ya. Ini saya simpan. Sudah lama sebenarnya laras ini. Dulu saya punya 3. Nah ini panjangnya 60, OD-nya 9. Yang 2 lagi itu OD-nya sama OD 9, tapi panjangnya 50.
Kira-kira teman-teman bisa bisa menebak apa tidak ini laras apa? Nah, saya ceritakan dulu ya. Di tahun-tahun ke belakang sudah lama sekali sebenarnya. Itu pabrikan Sharp, ya, Sharp yang di Surabaya mengeluarkan dua produk yang cukup menyita perhatian lah, yaitu Sharp Innova Kebo Ijo ya. Yang kedua itu Sharp apa? Sharp Tiger Long tapi yang chambernya plat merah. Nah, teman-teman sudah bisa menebak kan ini laras apa nanti. Tapi emang untuk Sharp Innova Kebo Ijo dan Sharp Tiger yang chamber plat merah itu larasnya kuningan. Kalau yang keluaran-keluaran yang pertama dia full kuningannya. Tapi setelah itu, setelah mengeluarkan yang kuningan, Sharp Innova itu mengeluarkan laras baja dengan alur 24. Jadi saya eh, bilang 24 lah. Sebenarnya alurnya 12, cuma dia satu alur itu kayak ada dua undakan seperti itu. Jadi kesannya, jadi dihitungnya seperti ada 24. Jadi bahasa simpelnya biasa berdil apa teman-teman berdil itu menyebutnya laras alur 24. Nah, ini ya larasnya. Nah, kebetulan ini laras lama sekali ini dia ada di saya. Tadinya saya punya tiga, yang dua itu copotan Sharp Innova, yang ini copotan Sharp Tiger. Ya, Sharp Tiger yang chamber plat merah. Nah, yang ini ya. Dia alurnya 24. Sekilas seperti 24, tapi sebenarnya dia 12. Kelihatan nggak ya? Nanti saya lihatkan fotonya saja ya. Nah, seperti ini alurnya. Nah, dia kan kalau dihitung seperti ada 24 ya. Tapi banyak yang bilang ya ini 12, cuma dia karena ada satu alur itu ada dua undakan, jadi kesannya seperti 24. Nah, apa spesialnya alur ini? Atau apa spesialnya laras ini? Nah, dari yang saya pernah amati atau saya pernah coba ya, dari semua laras uklik tentunya, itu yang kesan di hati lebih enak, lebih bagus, itu alur 24 ini cukup apa ya, menurut saya cukup spesial lah, agak beda dengan laras-laras produksi yang sekarang kan. Yang sekarang kan dia alurnya agak sedikit kasar, 12 itu apa, alurnya 12 cuma sedikit kasar seperti itu. Jadi saya pernah mengetes, saya akrab sekali dengan laras-laras alur 24 karena sebelum-sebelumnya juga saya pernah merakit laras ini dipasang di PCP, ada yang di uklik seperti itu. Dan ini kebetulan cuma sisa satu. Ini koleksi pribadi. Nanti mungkin akan saya pasang di PCP ya. Tapi tidak tahu apakah dipasang di laras yang apa di unit saya yang ini, tapi laras yang ini unit ini ya, larasnya ini sudah bagus. Mungkin ini nanti di unit yang lain akan saya pasang. Tentu nanti saya akan butuh adapter ya. Di sini adapter laras. Panjangnya 60. Saya pernah coba di jarak 30 meter pompa satu kali, uklik ya. Pompa satu kali itu bungkus rokok itu masih tembus. Dan pernah lagi saya coba menembak, maaf, burung gereja ya. Karena saya itu kan ibu lagi menjemur padi bekas panen, terus banyak burung gereja yang hinggap makan padi yang lagi dijemur. Itu ada dua yang berendeng seperti ini. Dia rendengan ya, ada dua. Saya coba pompa satu kali, saya tembak pakai mimis double ring yang GR12, itu tembus dua-duanya. Kata saya ini bagus. Nah, itu spesialnya, dia walaupun apa powernya kecil, tapi mimis melesat itu lumayan kencang loh. Saya coba pompa satu itu, mimis itu walaupun double ring dia keluar. Terus juga saya pernah pasang di PCP. PCP tadinya punya saya, terus dibayarin teman. Itu saya setting satu strip dapat dua magazin yang satu magazinnya isi 14 round. Berarti satu strip itu kalau dua magazin berarti 28 tembakan ya. Dan itu stabil, tidak cepat turun di jarak 50 meter 60 meter itu dia
cenderung tetap ada di cross. Walaupun saya setting powernya itu rendah, tapi laras ini walaupun di setting power rendah di PCP, ya saya buat 28 kali shot satu strip, itu power tidak cepat turun. Nah, itu spesialnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah punya ataupun sekarang punya, ya. Ini laras copotan Uklik, Innova atau Tiger. Nah, ngomong-ngomong tentang kebo hijau dan ini ya, sub Tiger yang plat merah itu, mungkin masih ada yang jual ya di grup-grup senapan seperti itu. Tapi yang memberikan kesan angker lah, kesan spesial pada senapan Sub Innova kebo hijau dan Sub Tiger plat merah itu ya di larasnya. Karena seperti ini loh, ada yang mengiklankan atau mempromosikan ini, misalkan dijual ya. Saya jual unit Sub Tiger plat merah seperti itu. Tapi kalau larasnya sudah oplosan, sudah diambil seperti ini ya, sudah diambil terus diganti laras lain, jadi kesan Sub Tiger plat merahnya sudah hilang. Karena ya yang buat kesan bagus Sub Tiger plat merah dan Sub Innova kebo hijau itu ada di larasnya. Larasnya ini kan banyak dicari ya. Kalau teman-teman yang tahu mungkin, karena saya yang dua itu yang punya saya yang Sub Innova yang panjangnya 50 itu semuanya dua-duanya dibayari teman, cuma dua teman lah seperti itu dari luar Pulau Jawa. Saya kirim pakai JNE. Kalau laras pakai JNE aman. Pengiriman laras pakai JNE. Itu satu batang dia berani 150.000. Oke lah kata saya kirim saja kan. Saya sudah punya ini, saya punya 3 maksudnya kan. Kalau 2 dijual saya masih ada 1 kan. Nah, yang ini saya pertahankan. Nah, untuk laras-laras yang sekarang tentu banyak lah. Laras-laras sekarang juga bagus-bagus kok. Cuma menurut saya pribadi, laras ini tetap punya kesan yang mendalam lah. Kalau di hati saya ya. Saya lama main senapan, jadi untuk laras itu terkhusus yang ini untuk saya sendiri ini spesial banget. Makanya saya simpan sampai sekarang, nunggu unit yang benar-benar nanti akan saya pasangkan laras ini. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang punya. Ya, untuk cara melihatnya nanti laras, untuk cara melihat laras alurnya itu alur 24 atau ini ya atau bukan. Nanti teman-teman pasang saja di sini cara melihat alur itu kan. Di sini nanti dipasang kertas putih, atau kalau di Uklik kan di sini ya. Nah, di sini pasang kertas putih, terus dilihat dari ujung laras seperti itu. Nah, tujuan kertas putih itu kan dia memantulkan cahaya supaya masuk ke dalam laras ya. Jadi nanti teman-teman lihat dari ujung laras seperti itu. Nanti akan kelihatan alurnya. Nah, itu cara melihat alur ya. Oke, apalagi ya? Sepertinya sudah. Oke, terima kasih.